Oke, 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 oke. Jadi dengan energi dan kesadaran cinta welas asih itu akhirnya kita bisa menampung semua pencarian orang lain, menghargai, tidak mudah menghakimi, menjelekkan. Ini damai sekali Mas jika bisa sampai di level itu Mas. Iya kan tujuannya spiritual kan untuk mencari kedamaian. Sebenarnya kan spiritual itu bukan sesuatu yang apa ya khusus, tapi itu sebenarnya untuk umum. Jadi setiap manusia itu diperlukan spiritual. Spiritual kita gereja, kita kan menjadi spiritual. Kadang-kadang kan orang menganggap spiritual itu bahwa disangkut pautnya harus dukun. Kan gitu. Salah persepsi kan gitu. Sebenarnya memang spirit itu membangun jiwa kan gitu. Untuk mencari ketenangan. Kalau kita sudah tenang kan kita lebih feelings. Nah, karena jebakan-jebakan ini, karena putaran cakra semesta ini begitu energinya kuat, yaitu tadi tingkat kendali diri harus benar-benar kita tingkatkan. Caranya piye ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu kuncinya melek bengi. Kalau secara keheningan melek bengi. Kalau carane Islam tapakur kan gitu. Jadi lebih kita memahami diri daripada kita harus menilai orang lain. Ya gitu. Terkecuali orang minta pendapat itu beda lagi. Ada orang minta pendapat kita kasihkan solusi. Nah itu kan beda lagi. Mas coba tolong aku nilai aku orangnya bagaimana. Nah itu kan beda lagi permintaan. Kita saling inilah saling mengisi, saling menguatkan, membuka satu sama lain. Ya, itu fungsinya kedamaian karena kan di zaman besok itu yang namanya kan zaman asmara toro. Asmara itu kan kasih, toro itu kan sifatnya meluas. Jadi semuanya betul. Makanya di dalam perjalanan ini jangan sampai kehilangan dieling-eling satu aja. Aku kudu duwe sifat welas asih. Ketika saya berbicara jelek, kok aku kehilangan sifat asih? Iya kan? Begitu kita berbuat yang merugikan orang lain, kok aku kehilangan sifat asihku. Nah, welas asih, kasih sayang itu diingat-ingat terus. Nanti lama-lama terbiasa dengan sifat kasih itu. Tanpa diingat-ingat sudah menjadi keterbiasaan. Ya kan? Nah gitu loh. Makanya saya bilang welas asih itu kata sederhana, tapi nggak mudah hakikatnya. Secara kita kehidupan sehari-hari itu nggak mudah. Saya misalkan divisi uang, belum ora matur suwun, kan angel. Ya, dilek-elek uang, wah piye ya kan. Makanya kan hati-hatilah, jangan sampai kita menyinggung, wah ini ya konek dilek-elek kan gitu. Nah ini yang akan terjadi di kedepannya nanti akan ramai. Nanti akan timbul peperangan mencari barang cilik dari kecil olah ketara sing barang cilik dari barang sepele dari gawe. Nah pilihan jadi grojokan. Bahaya ini. Soalnya ini yaitu tadi pengaruh putaran energi semesta sangat mempengaruhi emosional. Akhirnya apa? Orang tidak terkendali, tidak bisa berpikir secara akal sehat atau rasional. Kehilangan akal sehat. Akhirnya ngomong sakarepe dhewe, tumindak sakarepe dhewe, berprasangka enake mau ngelek terus. Ya sing rugi sapa kan gitu, dirinya sendiri. Nah, gitu. Makanya untuk kita menghadapi hal seperti itu, tamengnya apa? Ya asih lagi. Ya wis lah, mau diarani enek kapan. Yang penting Gusti Allah sing ngarani kan ngono to. Diarani menungso gampang seperti itu. Iya, Mas. Nah, itu masalah apa namanya? Tapi kan sampai level itu kan ya Proses. Enggak gampang ya, Mas. Ya makanya itu kan perlu dilatih kan. Itu kedewasaan, bijaksana. Makanya seperti saya bilang, hal yang berat itu kalau dibiasakan akan menjadi ringan. Hal yang tidak biasa jika dibiasakan menjadi biasa. Semua itu karena dibiasakan itu tadi.
Kalau kita nggak mau membiasakan, kalau nuruti karep mantul ego ya sampai usia kapanpun orang itu nggak ada perkembangan. Karena gini, di mana orang meletakkan ego, pertumbuhan kedewasaannya akan semakin sulit. Ibaratnya gini, lebih baik berbicara dengan orang bodoh tapi rendah hati daripada orang berbicara dengan orang pintar tapi egonya terlalu tinggi. Nah itu loh, malah enak itu orang walaupun bodoh sekali tuh, tapi dia mau menerima, bedanya bisa ngerteni, bisa memahami. Tapi kalau orang ada yang pintar merasa benar, akhirnya kita memberikan masuk yang sekiranya baik untuk dia, nggak kena balik. Jadi dia malah sibuk mengkomparasikan, membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Oh, ini akhirnya dia memberikan penilaian, nah ini masih kurang gini, masih gini. Nah, penerimaan, menghargai itu memang tidak sembarang orang bisa sampai di situ, memang butuh waktu. Iya, makanya proses itu dibiasakan gitu, dilatih terus. Tapi itu tujuannya apa toh, kalau nggak untuk kan kedamaian itu tidak dari orang lain tapi dari dalam diri kita sendiri. Sing lakoni ya dhewe, sing ngitung ya dhewe kan gitu. Iya Mas, penting sekali itu supaya ini ya namanya fungsinya spiritual kan untuk itu Mas. Jadi kita lebih ya seperti saya bilang kemarin yang di video sebelumnya tuh, kita lebih mawas diri, lebih mulat sariro, lebih tepo sariro. Nah dhewe ngomong ning wong liya kira-kira omongane dhewe nglarani atine wong ora ki dipikir. Karena apa? Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi kita tidak bisa bermain dengan karma kita. Karmane sing gawe sapa? Ora wong liya awake dhewe. Lah karmane metune saka ngendi? Terutama ning lambe, pikiran, rasa elek. Nah, iki yang perlu dihindari. Nah, kamu kok untuk perpindahan fase peradaban zaman baru itu yang dicari adalah orang yang mulutnya bersih, pikirannya baik, hatinya suci. Hatinya suci itu dalam arti selalu berprasangka baik. Itu yang namanya level smart kecerdasan. Jadi smart positif, smart kita berpikiran positif kan gitu. Positif heart itu inner beauty, iya kan. Positif soul jiwa itu untuk pengendalian, ya kan. Positif raga itu adalah power, kekuatan. Mas, ini saya langsung to the point aja ya. Gimana caranya langkah konkretnya, realnya yang bisa diterapkan di rumah masing-masing supaya orang yang dekat dengan kita itu terasa damai, omongan yang keluar dari mulut kita menyejukkan, ada sesuatu yang berbeda ketika dekat dengan diri kita menjadi pencerah secara tidak langsung, ya kan? Ada aura positif yang tertular ke sesama. Ini kan saya pengen tahu langkah konkretnya, realnya supaya tidak mentah pada tataran wacana, dialog-dialog, diskusi-diskusi yang kita bangun itu. Nah, praktik nyatanya yang bisa dikerjakan di rumah itu loh apa? Jadi kan ini ada dua, kan topo wening karo topo ngerani, iya kan. Kalau topo wening itu kita di saat di dalam keheningan, kita sering-sering introspeksi diri, perenungan, ya kan. Kita merenungi kira-kira kekurangan kita apa, kita benahi, evaluasi diri, ya kan. Kemudian di saat keheningan alam itu kita ngrumangsa, aku ki ning jagat ki ana sing nguripi, ana banyu, ana angin, ana bengi, ana lemah, tanah. Apa yang saya sudah berikan untuk kelestarian yang setiap hari memberi aku kan gitu. Jadi istilahnya itu memayu hayune bangun. Terus tafakur kalau malam ya tepo wening ya.
terus bisa meditasi, melatih. Kalau kita sudah melatih dengan itu, kita akan dengan sendirinya nanti terbangun secara ketenangan itu loh. Kunci ini kan yang tenang kan Mas. Iya. Jadi di dalam keheningan itu untuk melatih ketenangan, keseimbangan diri biar di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah goyah, terbawa emosi karena keadaan ekonomi, keadaan masalah keluarga, kan gitu. Khawatir gua aku piye yo. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah tenang, sudah terlatih dengan ketenangan itu, nggak khawatir akan apapun. Bagi gue ono sifat khawatir nggak ada. Terus kalau sifat khawatir itu apa, larinya ke emosional, pikiran menjadi tidak sehat, akalnya sudah tidak berpikir secara logis. Ngomong sakarepe dhewe, akhirnya cenderung omongan kita tanpa sadar menyakiti orang lain. Iya kan? Makanya dibangun itu dalam, ya seperti yang jenengan bilang dulu, sing anu masa akhirnya. Nah itu loh. Jadi malam itu kita mempersiapkan diri untuk di kehidupan sehari-hari, kan gitu. Dan itu harus dilatih terus. Dan jangan ada niatan itu hanya sesaat, kudu telaten. Kalau belajar masalah kasih hanya keinginan sesaat, percuma. Jadi harus konsisten ya. Konsisten, harus terlatih tiap hari. Dan dasarnya apa? Dasarnya satu, niat. Kedua, tanggung jawab. Kenapa dibilang tanggung jawab? Lah dhewe urip ning dunya nek sing nguripi lho. Iya. Saat di tujuan urip kon ngopo wis mosok kon mangan turu ngising, kan ora mungkin kan. Paling enggak kita bermanfaat untuk alam ini. Sehingga iki urip awake dhewe sapa kan itu. Iya kan? Lah itu rasa rumangsa itu tadi. Ya tak? Terus rasa tanggung jawab itu tadi. Misalkan orang puasa beda. Misalkan orang laku puasa 1 hari sampai 40 hari. Karena ada keinginan sesuatu mungkin ya. Itu habis itu balik nek padha wae. Tapi kalau melatih ketenangan diri untuk pencapaian kedamaian dan kasih sayang itu tadi, kan yang namanya ketenangan, kedamaian, kasih sayang itu satu paket, pasti itu terjadi. Kalau kita sudah tenang, pasti kita menemukan kedamaian. Di saat kita menemukan kedamaian, kita mempunyai pribadi yang penuh kasih sayang atau welas asih. Itu pasti. Jadi kalau kita mendapatkan terpaan omongan orang gitu, mungkin kadang-kadang kita terbawa, tapi baru itu langsung respon, oh ya wis lah gitu kan. Omong-omongan wong kan gitu. Jadi bisa disimpulkan begini, parameter orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu dia tidak akan pernah terbang ketika dipuji, dan dia juga tidak akan merasa tumbang saat dicaci maki. Nah itu Nol. Iya, nol. Jadi gini, nanti saya perjelaskan masalah secara ilmiah ya. Itu nanti berkaitan dengan proton, elektron, neutron. Nah ini jadi saya bahas ini kan pertama ini menyikapi kondisi alam semesta yang tidak stabil, tidak kondusif ini kan. Kudu pinter-pinter aja dhewe beradaptasi dengan keadaan lingkungan alam. Nek ora pinter-pinter ya wis Mas, gitu kan. Urung nek enek wabah dengan sekian atau kita nggak terjaga, akhirnya lengah. Karena menghadapi virus itu juga kita juga perlu ketenangan juga. Ketenangan juga itu melatih imun kita. Aku pikirannya was-was, gerak jantung itu kencang. Jadi sel-sel tubuh ion kita tidak bisa berfungsi secara bagus. Distribusi darah ion sel dalam tubuh kita itu tidak bisa berfungsi dengan bagus. Akhirnya kondisi itu hidro. Ada kan wong kokean pikiran itu juga marak ke loro kan ngono lho. Cepet tuwek iya kan gitu. Kurang santai. Kan ngono. Berarti wong ki sing tenang kan ngono.